Orang yang menyebut dirinya manhaj salaf atau salafi, sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa ulama atau siapa imam yang menjadi rujukan mereka. Salafi sampai sekarang sebanyak itu mereka, dan sebanyak itu yang mendakwa diri sebagai salaf. Apa enggak pernah nanya siapa yang kalian rujuk, siapa imam kalian? Kami ngikut Quran dan Sunnah. Oke, enggak ada masalah. Kok ngikut Quran dan Sunnah? Kenapa? Buktinya kalian nyebut kata Albani begini, kata Bin Bas begini, kata Utsaimin begini. Sebenarnya ikut Quran dan Sunnah, ikut Albani atau ikut siapa? Atau imam kalian Albani? Albani baru kemarin 99 meninggal. Salaf yang mana? Pemahaman ustadz-ustadz yang mengatakan salafi tidak punya imam itu tidak tepat. Ya. Kalau misalkan ustadznya ditanya siapa imam kamu, dia jawabnya Imam Syafi'i, katanya kan. Nah, Imam Syafi'i, imamnya satu coba, Imam Syafi'i. Bayangin, salafi imamnya 4. Siapa imam yang 4-nya itu? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Itu imam-imam mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang Ustadz Aswaja dalam pernyataannya mempertanyakan kejelasan dari mereka yang menyebut diri mereka sebagai pengikut manhaj salaf atau salafi. Dia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, setelah menanyakan kepada banyak orang yang mengaku sebagai salafi, tidak ada satupun dari mereka yang secara terang-terangan menyebutkan siapa ulama atau imam yang menjadi rujukan utama mereka. Syubhat ini sering dilontarkan oleh mereka yang fanatik terhadap mazhab tertentu saja. Pada video yang kita bagikan kali ini, kita dengarkan jawaban dari Ustadz Muda Muhammadiyah, Anwar Jailani Hafizahullah. Kita simak bersama videonya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Iya, banyak memang kita dengarkan ya. Banyak sekali kita mendengarkan ustadz-ustadz kita, ya mereka berceramah di depan jamaah yang begitu banyaknya itu ya. Mereka mengatakan salafi ini mereka tidak punya imam. Coba tanyain imam kamu siapa? Nggak ada katanya. Pasti mereka jawabnya Albani katanya tuh ya, orang-orang sekarang. Coba tanya kepada salafi, siapa imam kamu? Mereka nggak akan bisa jawab katanya ya, nggak akan bisa jawab. Paling mereka jawabnya Albani. Itu aja imam mereka mah katanya. Ini juga ya keliru ya. Sama sekali ini tidak tepat. Pemahaman ustadz-ustadz yang mengatakan salafi tidak punya imam itu tidak tepat. Ya. Kalau misalkan ustadznya ditanya siapa imam kamu, dia jawabnya Imam Syafi'i, katanya kan. Nah, Imam Syafi'i, imamnya satu coba, Imam Syafi'i. Bayangin, salafi imamnya 4. Siapa imam yang 4-nya itu? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Itu imam-imam mereka semua. Itu imam mereka ya. Hanya saja mereka ini tidak fanatik kepada satu imam. Mereka tidak mengkhususkan harus satu imam. Justru mereka yang lebih baik. Yang kita panggil salafi ini, karena imamnya langsung 4 mereka mah, bukan satu. Sebab konsekuensinya, nah banyak di antara kita ya pokoknya bermazhab mah harus wajib satu misal. Nah ini bahaya ini konsekuensinya kalau wajib bermazhab satu mah. Seakan-akan berarti Imam Syafi'i saja yang benar. Nah, lalu kemudian yang 3 salah. Nah itu konsekuensinya. Oleh karenanya ya, salafi imam mereka mengambil pendapat imam yang 4 ini. Lalu kemudian mereka memilih pendapat yang kuat di antara pendapat imam yang 4 ini. Contoh misalkannya Imam Syafi'i misalkan pendapat beliau lemah tentang suatu bab. Maka mereka mengambil dari pendapat yang lain 3 imam. Misalkan dalam bab ini pendapat Imam Malik lebih kuat. Dalam bab ini pendapat Imam Ahmad lebih kuat. Dalam bab ini pendapat Imam Syafi'i lebih kuat. Dalam bab ini pendapat Imam Abu Hanifah lebih kuat. Nah itulah yang seharusnya cara beragama. Dan imam-imam yang 4 ini mengajarkan kita demikian. Ya salah satunya diantaranya ucapan mereka adalah jika perkataanku ini salah, maka kalian buang perkataanku ini. Nah, termasuk juga Imam Abu Hanifah.
setiap manusia itu boleh diambil perkataannya, boleh juga dibuang perkataannya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara imam-imam yang 4 ini juga mengatakan, jangan kalian bertaklid buta kepadaku, jangan, ya. Sesungguhnya perkataanku ini bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tetapi ketika empat imam ini melarang kita untuk bertaklid buta, di kita malah faktanya bertaklid buta. Harus Imam Syafi'i pokoknya, harus Imam Syafi'i. Nah, cara beragama seperti ini yang salah. Kalau kita cara beragamanya seperti ini, maka sunnah-sunnah itu akan hilang nantinya. Kita tidak akan bisa melestarikan sunnah. Kita tidak akan bisa melestarikan sunnah kalau sekiranya kita hanya ikut satu mazhab saja. Wajib bermazhab satu, misalkan, ini cara yang salah. Bermazhab itu, ya, atau fanatik itu harus kepada Rasulullah, bukan kepada manusia. Loh, ini imam yang 4, Imam Syafi'i kan pinter. Siapa yang tidak mengakui kealimannya Imam Syafi'i? Siapa yang tidak mengakui pinternya luar biasa Imam Syafi'i ini? Semua, ya, semua sudah mengakui bagaimana alimnya Imam Syafi'i, bagaimana keilmuannya Imam Syafi'i. Coba. Tetapi itu dia tadi, Imam Syafi'i dan imam yang lain ini sesuai dengan perkataan mereka bisa jadi salah, bisa jadi benar. Nah, yang harus kita jadikan patokan di sini adalah mereka kalau salah, kita orang-orang sekarang ini jangan mengambil pendapat mereka yang salah. Ambil pendapat imam-imam yang lain yang sekiranya itu lebih kuat, ya, dan pendapat yang lain itu lebih sahih. Sehingga pendapat-pendapat imam kita yang salah ini, itulah yang kita tinggalkan. Dan begitulah cara kita menghormati ulama. Itu ya cara kita menghormati ulama. Walaupun akhirnya mereka anggaplah mereka ini salah. Apakah mereka berdosa? Sepakat para ulama, mereka tidak berdosa. Kenapa? Karena mereka sudah berijtihad. Kalau sekiranya itu salah, mereka dapat pahala 1. Kalau benar, mereka akan mendapatkan pahala 2. Lah, kita sekarang mengikuti dan kekeh terhadap pendapat yang salah, lalu kemudian kita ikuti, ya kita berdosa. Mereka itu, ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengeluarkan sebuah hukum tidak berdasarkan hawa nafsu mereka, tidak. Itu berdasarkan keilmuan mereka, berdasarkan hadis-hadis yang mereka hafalkan, berdasarkan riwayat-riwayat yang sampai kepada mereka. Sama sekali mereka ini, ya, tidak mengeluarkan sebuah hukum, tidak menentukan sebuah hukum berdasarkan logika, berdasarkan akal mereka, berdasarkan hawa nafsu mereka, tidak. Akan tetapi, ya, mereka mengeluarkan sebuah hukum berdasarkan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang datang kepada mereka. Dan imam kita yang 4 ini, tidak mungkin mereka menghafal semua hadis yang sudah dikumpulkannya saat ini. Tidak mungkin. Ada barangkali hadis-hadis yang tidak sampai kepada mereka, sehingga fatwanya, ya, berbeda dengan imam-imam yang lain. Lalu kemudian sekarang kan sudah lengkap tuh buku-bukunya, sehingga kita bisa membandingkan pendapat yang mana yang lebih kuat. Nah, inilah yang dipraktikkan oleh Salafi, termasuk Muhammadiyah. Muhammadiyah ini imamnya 4, ya, mengambil 4-empatnya. Lalu kemudian mereka pilih pendapat yang lebih kuat. Makanya mereka kan ada bukunya, Himpunan Tarjih. Nah, itu mengambil pendapat-pendapat para ulama, lalu kemudian mengambil pendapat yang lebih kuat, dan itulah yang diamalkan. Dan memang beginilah sikap kita, ya, dalam beragama, tidak fanatik kepada satu orang, ya. Karena bahaya, ya, kalau namanya fanatik ini sangat luar biasa bahayanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya sampaikan, jangan mengkotak-kotakkan imam yang 4 ini, ya. Mereka berempat ini adalah imam kita. Ambil semua, baca semua pendapat-pendapat mereka, lalu kemudian kita bandingkan. Kalau sekiranya pendapat ini yang lemah, pendapat yang satu, imam kita yang satu ternyata lebih kuat, ambil pendapat itu. Itulah cara kita beragama yang benar. Ya, kalau salah, ya jangan dilakukan dan jangan dipertahankan. Lalu kemudian diamalkan setiap harinya. Seakan-akannya ini yang benar. Lalu kemudian kita melihat orang yang lain yang tidak sepaham dengan kita, wah, itu berarti yang salah. Cara kita menentukan itu salah atau benar berdasarkan dalil yang sahih, bukan berdasarkan hawa nafsu dan berdasarkan selera sendiri, ya. Termasuk juga Imam Syafi'i itu, kalau zikir setelah sholat ini tidak dijahar, tidak dikeraskan suaranya, tidak dikeraskan masing-masing, kecuali, ya, dalam bentuk
mendidik, mengajarkan kepada anak-anak, itu baru kita keraskan suara kita. Lalu kepada jamaah sekarang coba, justru dijadikan kebiasaan, justru dijadikan seakan-akan cara berzikir yang benar itu adalah dikeraskan. Nah, padahal kata Imam Syafi'i, kalau dalam bentuk pengajaran, ya, kita mengajarkan ke orang, maka zikir kita ini dijaharkan, dikeraskan, supaya orang-orang ini paham, supaya orang-orang ini hafal bagaimana cara berzikir. Masa sampai sekarang kita zikir keras-keras terus? Kan mengganggu saudara kita yang di sebelah kiri, mengganggu saudara kita yang sebelah kanan. Mereka juga berdoa, mereka juga ingin khidmat, ya, mereka juga ingin khusyuk dalam berdoa. Tapi diganggu oleh kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai-sampai dikerasin suaranya. Sampai-sampai ada tekanannya juga, la ilaha illallah, ditekankan seperti itu. Dan memang inilah yang saya praktikkan juga dahulunya. Ya. Akan tetapi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita baca lagi riwayat-riwayat, insya Allah, ya, dan kita mengambil pendapat yang lebih kuat, jujur dalam beragama, insya Allah kita akan paham apa dan bagaimana maksud dari imam kita yang 4 ini. Begitu ya. Sekali lagi, jangan fanatik, jangan mengkotak-kotakkan. Ya, sebenarnya ya, yang mengkotak-kotakkan inilah yang membuat jamaah ini jadi terkotak-kotak, yang membuat jamaah ini menjadi terpecah. Sebab apa? Karena berkeyakinan bahwa Imam Syafi'i saja, nggak boleh yang lain. Yang berkeyakinan bahwa Imam Syafi'i yang benar, berarti konsekuensinya yang 3 imam ini salah berarti. Gitu ya. Kepada saudara-saudaraku, ya, jangan mengkotak-kotakan mereka. Mereka semua adalah imam kita, mereka semua adalah guru kita. Mereka berempat ini mengambil dari para tabi'in, mengambil daripada sahabat, ya, pendapat-pendapat mereka. Tetapi tidak semua perkataan sahabat sampai kepada mereka, tidak semua hadis-hadis itu sampai kepada mereka, sehingga mereka berempat ini saling melengkapi. Itu kuncinya, ya. Mereka berempat saling melengkapi. Kita hormati mereka. Empat imam ini adalah imam kita, bukan satu imam saja. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas sekali Ustadz Anwar Jailani Hafizahullah dalam pemaparannya mengklarifikasi kesalahpahaman yang sering terjadi mengenai kelompok Salafi. Menurutnya, banyak ustadz yang mengklaim bahwa Salafi tidak memiliki imam yang diikuti. Pendapat ini, menurut Ustadz Anwar Jailani Hafizahullah, adalah keliru dan tidak berdasarkan pemahaman yang tepat. Dia menjelaskan bahwa jika seseorang menanyakan kepada seorang Salafi siapa imam mereka, maka sebenarnya Salafi mengakui dan mengikuti 4 imam besar dalam sejarah Islam, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Ustadz Anwar Jailani Hafizahullah menegaskan bahwa Salafi tidak terikat pada satu imam saja seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok lain yang mungkin sangat fanatik terhadap satu mazhab. Misalnya, ada yang hanya berpegang teguh pada pendapat Imam Syafi'i dan menolak pendapat imam lainnya. Sebaliknya, Salafi justru memilih untuk mengambil pendapat yang dianggap paling kuat di antara pendapat keempat imam tersebut, tergantung pada dalil yang lebih sahih dan sesuai dengan konteks. Misalnya, dalam suatu masalah, jika pendapat Imam Syafi'i dianggap lemah, maka Salafi akan memilih pendapat yang lebih kuat dari imam lainnya, seperti Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal, sesuai dengan kajian yang mendalam terhadap hadis dan dalil-dalil yang ada. Dia juga menekankan bahwa fanatisme terhadap satu mazhab atau satu imam dapat membawa dampak negatif, seperti hilangnya kekayaan dan keutuhan ajaran Islam yang seharusnya luas dan menyeluruh. Fanatisme ini bisa membuat seseorang berpikir bahwa hanya satu imam saja yang benar, sementara imam lainnya salah. Ustadz Anwar Jailani Hafizahullah memperingatkan bahwa sikap seperti ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan perpecahan di antara umat Islam. Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya untuk tidak bersikap fanatik dan sebaliknya terbuka terhadap pendapat-pendapat dari keempat imam, yang semuanya adalah ulama besar yang memiliki keilmuan yang sangat mendalam. Lebih lanjut, Ustadz Anwar Jailani Hafizahullah juga menyinggung tentang bagaimana para imam besar ini sendiri tidak pernah menganjurkan taklid buta, yaitu mengikuti pendapat mereka tanpa dasar yang jelas. Para imam ini selalu mengingatkan pengikut mereka bahwa pendapat mereka bisa saja salah dan tidak harus diikuti jika ada pendapat lain yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan dalil. Ustadz Anwar Jailani Hafizahullah mengutip ucapan para imam yang mengatakan, "Jika perkataanku bertentangan dengan hadis yang sahih, maka tinggalkanlah perkataanku."
Ini menunjukkan bahwa para imam sendiri sangat terbuka terhadap kritik dan menekankan pentingnya mengikuti dalil yang sahih, bukan sekadar mengikuti pendapat mereka tanpa pertimbangan. Ustadz Anwar Jailani Hafizahullah juga menekankan bahwa dalam beragama, seseorang harus mencari kebenaran yang didasarkan pada dalil yang sahih, bukan berdasarkan hawa nafsu atau keinginan pribadi. Dia menyebutkan bahwa salah satu contoh dari fanatisme yang tidak tepat adalah ketika seseorang berzikir setelah salat dengan suara keras secara terus-menerus, seolah-olah itu adalah satu-satunya cara yang benar. Padahal dalam ajaran Imam Syafi'i, zikir setelah salat seharusnya dilakukan dengan suara pelan, kecuali dalam konteks pengajaran kepada orang yang baru belajar. Menurut Ustadz Anwar Jailani, mengikuti pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah bentuk dari kejujuran dalam beragama. Di akhir pemaparannya, Ustadz Anwar Jailani Hafizahullah mengajak umat untuk tidak mengkotak-kotakkan para imam yang 4 ini. Mereka adalah ulama besar yang saling melengkapi satu sama lain, dan semuanya adalah sumber rujukan yang penting dalam memahami Islam. Dia menegaskan bahwa cara beragama yang benar adalah dengan menghormati semua pendapat yang berdasarkan dalil yang sahih, memilih yang paling kuat, dan tidak fanatik terhadap satu mazhab atau imam. Dengan demikian, umat Islam dapat menjaga keutuhan ajaran Islam dan menghindari perpecahan yang disebabkan oleh fanatisme yang berlebihan. Semoga video yang kita bagikan kali ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.